Suara Ustazah bisa terdengar? Bisa, Us. Oke, baik. Ya, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi ya untuk melakukan pembelajaran untuk pertemuan yang kedua di semester genap ini. Nah, sembari menunggu teman-teman yang belum bergabung, ini kalau Ustazah lihat, coba Ustazah cek dulu ya. Kalau di classroom jumlah siswa di 10 MIPA 1 ada 28 orang. Benar ya? Benar? 28 Benar, Us. kalian? Oke ya. Yang sudah presensi di classroom ada 14 orang di sana. Ya. Ada 14 orang dan sebagaimana yang pekan lalu Ustazah sampaikan bahwa untuk presensi dibatasi sampai 10 menit setelah ini ya, setelah jam KPM kita. Jadi kalau tadi kita jadwalnya itu jam 10.25, maka jam 10.35 itu adalah batas akhir untuk presensi, dan setelah itu jam 10.35 itu kita mulai untuk melakukan Google Meet seperti itu. Dan tadi pas 10.35 saya sudah mengawali untuk membuka Google Meet kita, seberapapun banyaknya yang bergabung di Google Meet ini. Nah, presensi itu sebenarnya bukan hanya yang di classroom ya sebenarnya, tetapi juga yang ada di Google Meet, karena nanti terakhir saya akan screenshot kehadiran kalian semuanya begitu. Dan sampai saat ini yang sudah bergabung di Google Meet ini baru 11 orang dari kalian, 12 bertambah dengan Ustazah seperti itu. Tapi nggak masalah, kita tetap akan melanjutkan ya untuk Google Meet kita ya, karena ada satu hal yang akan kita bahas bersama begitu. Nah, tapi sebelum itu kita mulai terlebih dulu pembelajaran kita ini dengan berdoa bersama dulu ya, berdoa terlebih dulu. Kalau Ustazah pimpin kalian untuk berdoa, ya kita tundukkan hati kita berdoa sebelum kita mengawali aktivitas kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga Allah ridho ya atas apa yang kita lakukan begitu, dan semoga kemudahan senantiasa tercurah pada kita semuanya begitu. Nah, baik, oke. Rizky dan Raffi boleh ya, karena berdua ya kalian di rumah, boleh meetingnya berdua, nggak apa-apa, silahkan. Dan mau di on kan untuk videonya biar Ustazah tahu kalian semuanya ya. Ustazah sudah on video loh, kalian juga silahkan on kan videonya sebagaimana dulu di kontrak belajar Ustazah sampaikan ya, ketika pembelajaran harapannya kalian juga bisa on video. Nah, baik, untuk pertemuan kita ini ya, kita mau ngebahas tentang satu hal satu tema yang tema ini sebenarnya deket banget sih dengan kehidupan kita begitu. Ustazah akan membahas tentang satu benda begitu ya, satu benda yang ini akhir-akhir ini, saat-saat sekarang ini seakan menjadi benda yang sudah menyatu gitu dalam diri kita, tidak terpisahkan dari keseharian kita begitu. Dan benda ini menjadi satu ciri dari generasi milenial seperti itu, seperti kalian begitu ya. Nah, kira-kira apa nih ya, kita mau ngebahas tentang apa nih? Ada yang tahu mungkin? HP. Oke, Saif. Ya, baik. Benar banget ya. Benar banget tadi yang disampaikan oleh Saif. Kita hari ini mau ngebahas tentang HP atau gadget. Gitu. Ya, sebagaimana kita ketahui kan gadget itu jadi barang yang sekarang ini sudah melekat ya dalam diri kalian. Yuk, Ustazah mau kita sharing dulu deh di awal ini sebelum membahas lebih lanjut. Amar Sidik, coba stay nggak Amar Sidik ada di sana? Bisa mendengar Ustazah? Oke, baik Amar Sidik. Ustazah mau nanya nih, Amar punya HP sendiri atau masih sama orang tua HP-nya Amar? Punya sendiri. Punya sendiri. Sejak kapan kamu punya HP sendiri, Amar?
Belum lama, Us. Heeh. Kelas 10? Kelas 10 ini? Ya, kelas 10. Kelas 10 Mau ketika masuk kelas 10. mau masuk kelas 10 ya. Berarti ini dong diberikan HP baru, setelah itu kamu berangkat ke pondok gitu, lama dong nggak ketemu sama HP-nya ya. Yes. Iya, gimana perasaannya ketika berpisah dengan HP itu? Baru punya HP loh ya, baru punya HP, baru seneng-senengnya punya HP, terus tiba-tiba harus kemudian berpisah dengan HP. Gimana perasaanmu saat itu, Ahmad? Biasa aja, Us. Biasa aja. Ya, baik. Untuk Amar, sudah cukupkan dulu, sudah mau beralih ke yang lain ya. Syahid, ya Syahid Al-Fawa. Syahid, bisa dengar suara Ustazah? Bisa, Us. Oke, baik, Syahid. Menurut Syahid, HP itu punya sisi positifnya nggak sih? Punya, Us. Bisa diceritakan apa aja ya sisi positif atau dampak positif dari HP atau manfaat HP itu apa? Ya, Syahid, silahkan. Syahid ada kendala di ini? Kayaknya lagi neken-neken touch keyboard. Ya. Syahid, mic-nya bisa berfungsi? Ya, Us. Sebagai Ya, silakan Syahid. dengarkan ceramah, Us. Dampak positifnya itu ya, manfaatnya bisa dengerin ceramah begitu. Oke. Selain itu ada lagi Syahid? Dampak Banyak, positifnya. Us. Banyak, Us. Dampak positifnya apa coba? Yuk, kita karena di sini kita saling sharing ya. Syahid sudah mendapatkan kemanfaatan apa dari HP itu? Menjalin komunikasi dengan mudah. Oke, bisa menjalin komunikasi dengan mudah dengan orang lain begitu. Ada lagi? Nambah pengetahuan. Oke, ya. HP itu bisa untuk menambah pengetahuan kita ya. Saat-saat sekarang ini memang kita mudah banget untuk kemudian mendapatkan akses informasi ya secara cepat juga. Ya, itu di antara beberapa dampak positif ya atau kemanfaatan dari HP. Oke, makasih Syahid. Selanjutnya Ustazah mau Gibran deh, Gibran. Suara Ustazah? Oke, baik. Baik. Menurut Gibran, HP itu ada dampak negatifnya nggak selain tadi dampak positif yang sudah disampaikan oleh Syahid tadi? Ada, Us. Oke. Apa saja? Contohnya dampak negatifnya atau keburukan dari HP? Ya, kayak kan media kan banyak informasi, Us. Jadi negatifnya ini adalah tontonan yang jelek itu bisa ada Gibran, maaf Gibran, suara Gibran kurang bisa Ustazah tangkap dengan jelas. Teman-teman yang lain bisa menangkap nggak yang disampaikan Gibran? Nggak bisa, Us. Iya, terlalu lirih ya. Mungkin bisa didekatkan barangkali ke mic-nya. yang dengar, Us. Oke, bisa dicoba lagi Gibran? Ya, Apa? bisa dengar, Us.
kalau misalnya mau diketik di chat ya. Silahkan. Gibran boleh mengetikkan di chat ya untuk apa aja dampak negatif dari HP. Ya. Sembari menunggu Gibran mengetik di kolom chat, Ustazah pengen Raffi dan ini deh, Raffi dan Rifki, yuk boleh deh kolaborasi berdua. Kira-kira apa dampak negatif dari HP itu? Ya, silakan kalian berdua. Boleh di-on-kan videonya? Dampak negatif, Us. Yup. Apa Ini ya? Ini yang bilang Raffi apa Rifki nih? Rifki, oke. Boleh dinyalakan dong videonya. Nyalakan. Iya, kalian juga loh, semuanya loh. Nyalakan dong videonya biar Ustazah tahu kalian. Oke, yuk. Boleh, Rif. Yuk, silakan. Ya, udah nampak videonya. Dapat melalaikan, Us. Oh, dapat melalaikan, begitu ya. Melalaikan maksudnya gimana nih? Melalaikan, Us. Jadi terlena begitu ya? Ya, Oke, ya. Berarti ini dari sisi apa nih? Dari sisi waktu begitu? sisi ya waktu bisa. Ya, baik. Dapat melalaikan dari sisi waktu. Selain itu, ada lagi mungkin dampak negatifnya? Ya, kata Amar Sidik yang kelihatan Rifki hanya rambutnya aja begitu. Malu, Us. Hah? Malu. Malu kenapa? Ya, oke, lanjut. Ya, ayo Rif, lanjut Rif. Dampak negatif yang lain? Kadang dapat informasi yang buruk, Us. Kadang dapat informasi yang buruk begitu dan itu jadi kepengaruh begitu. Ya, Ya, baik. Informasi itu memang untuk saat ini berseliweran ya, banyak banget ya informasi yang mudah banget kita dapatkan. Dan ketika ada informasi yang buruk kayak gitu, kadang-kadang kemudian kita menjadi terpengaruh. Ya. Oke, baik. Terima kasih Raffi. Ada lagi teman-teman yang lain yang bisa menyampaikan dampak buruknya? Syauki? Syauki? Syauki ada nggak? Bisa dengar suara Ustazah? Ya, kata Amal ditinggal begitu ya. Masuk tak terus ditinggal. Syauki itu siapa sih nama panjangnya? Rehan. Rena Syauki, Us. Oh, Rehan Asyauki. Oh ya, Muhammad Rehan Asyauki. Why? Where are you? Iya, sudah. Bentar. Tadi ke Hamam. Oh, ke Hamam. Oke, ya, baik. Baik. Rehan. Weh, kamu nggak dipercaya tuh sama si Amal. Ya, kan orang lain nggak percaya. Yang penting apa yang kamu lakukan benar begitu ya, Rehan ya. Karena Allah tahu kok apa yang kamu lakukan ya. Misalnya mungkin nggak tahu apa yang kamu lakukan, tapi Allah tahu apa yang kamu lakukan. Dan ya orang lain mau melihat seperti apa ya, biarkan saja. Nah, ini dia solutif ya kata Faisal. Open cam gitu. Yuk kita semuanya open cam dong. Biar ketahuan kalau Ustazah nggak ditinggal begitu. Ya, balik lagi ke Rehan Asyauki ya. Menurut Rehan, apa sih dampak negatif dari HP itu? Gitu. Loh, Balhamat. Apa Rehan Syauki dampak negatifnya? Loh, hilang lagi dia.
Ya, Ustazah kalau bentar. Tadi ini apa? Kurang potong-potong. Hah? Ininya, apanya? Sinyalnya kali. Oh, putus-putus maksudnya. Ya, gini. Ya, mungkin karena kendala ini ya, kendala sinyal barangkali. Ya, ya ini salah satu kendala pembelajaran online kayak gitu ya. Ya, ini Rehan. Tadi Rizky sudah sampaikan, Rizky collab sama Raffi gitu ya, sudah menyampaikan tentang dampak negatif dari HP seperti itu. Nah, kalau menurut Rehan sendiri, apa dampak negatif dari HP? Negatif. Anak-anak malas. Aha. Jadi malas aja. Jadi banyak yang malas. Main game terus. Nonton YouTube. Kayak gitu. Ya. Oke. Baik. Itu yang tadi disampaikan Rehan ya, jadi males nontonin YouTube terus kayak gitu, waktunya banyak terbuang kayak gitu ya. Ya itu memang beberapa dampak negatif dari dari HP kayak gitu. Dan memang yang namanya HP itu kayak apa sih, ada yang bilang dia setan kotak begitu ya. Katanya dia yang seringkali membuat kehidupan kita itu menjadi melenakan kehidupan kita. Begitu. Kita akhirnya terlena dengan apa yang ada di dalam HP itu tadi. Nah, padahal sebenarnya gimana sih yang oh ya, setan gepeng, bukan setan kotak ya, setan gepeng ya. Nah, sementara dengan kemudian melihat ada dampak positif dan juga dampak negatifnya, kira-kira apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk menyikapi itu? Nah, siapa ya? Irfan, coba. Bagaimana kita menyikapinya, Irfan? Ketika HP itu kemudian memiliki sisi kemanfaatan dan juga keburukan. Yuk, Irfan, bisa dengar suara sudah? Oke, ya. Apa nih, Irfan? Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Mencari informasi dengan gampang, dengan mudah mencari informasi. Itu dampak positifnya ya. Oke. Yang Ustazah tanyakan di sini kan tadi di antara teman-teman sudah menyampaikan terkait dampak positif dan juga dampak negatifnya, kebaikan dan juga keburukan dari HP itu. Nah, sekarang gimana kita menyikapi hal itu? Bahwa HP itu ternyata punya dua sisi, baik positif dan negatif. Terus apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk menyikapi dua hal itu? Apa ya? Atau mungkin untuk mengatasi dampak negatif dari HP, kira-kira apa yang kemudian akan Irfan lakukan? Apa? Menyebarkan info yang bermanfaat gitu. Oke, bisa dengan menyebarkan info yang bermanfaat. Baik. Selain itu ada lagi? Udah, terus kayak. Ya. Oke, ini di chat ada tambahan ya dari Rizky. Cari-cari kegiatan ini maksudnya refer to Irfan atau cari-cari kegiatan untuk mengurangi dampak negatif nih, Rizky?
Kemudian dari Amar Sidik ya, membatasi penggunaan HP. Oke, ya juga itu termasuk salah satu bentuk penyikapan kita. Nah, di sini yang ingin Ustazah sampaikan kepada kalian semuanya bahwa kita tidak pungkiri ya bahwa HP itu memang memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Gitu. Sisi positifnya tadi sudah kalian sampaikan, negatifnya juga sudah kalian sampaikan. Nah, maka bagaimana penyikapan kita selanjutnya? Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah ambil sisi-sisi positifnya. Kalau kemudian dengan HP itu kita bisa berkomunikasi, memudahkan komunikasi kita dengan orang lain, kemudian kita bisa mengakses informasi dengan cepat, kayak gitu. Kita bisa tahu perkembangan berita-berita yang ada di luaran sana, seperti itu. Nah, gunakan itu untuk menambah wawasan kita, begitu ya, untuk menambah kemampuan kita. Tapi yang juga kemudian tidak bisa kita pungkiri adalah ada sisi negatifnya juga gitu. Nah, terkait dengan sisi negatif dari HP itu dengan tadi yang kalian sebutkan menghabiskan waktu, melenakan kita gitu ya, ada berita-berita yang nggak benar kayak gitu. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah diantaranya kita yang harus pegang kendali HP itu, bukan HP yang mengendalikan hidup kita. Karena kalau HP yang mengendalikan hidup kita itu udah yang benar-benar melenakan gitu. Sehari-hari kita kemudian hanya akan nge-game gitu ya. Kita hanya akan YouTube-an kayak gitu. Kita hanya akan sosmedan seperti itu. Sementara waktu itu terus berjalan. Usia kalian semakin bertambah tanpa kemudian ada penambahan skill dari kalian, tanpa ada penambahan wawasan, dan itu akan sangat merugikan banget di saat kalian masa remaja adalah masa-masa yang produktif bagi kalian untuk melakukan sesuatu, tapi akhirnya kalian terjebak pada kotak gepeng itu tadi ya, setan gepeng itu tadi, kalian hanya mantengin itu saja begitu. Nah, sementara di sisi lain ternyata juga HP itu punya dampak yang negatif terhadap kesehatan kita. Biasanya orang yang terlalu sering pegang HP atau gadget itu ada ini ya, di saraf-saraf jempolnya itu bermasalah gitu. Tiba-tiba aja kemudian dia akan menggerak-gerakkan sendiri kayak yang uncontrol begitu ya. Kemudian dari ini ya, mata juga ya, relatif orang yang sering berinteraksi dengan gadget itu karena terkena radiasinya, dia jadi sering berkedip kayak gitu. Nah, belum lagi nanti ada kendala di ini ya, saraf punggung ya. Itu juga merupakan dampak-dampak negatif dari gadget yang ada. Nanti bisa sakit pinggang juga karena keseringan duduk untuk kemudian dengan posisi agak sedikit membungkuk kayak gitu. Nah, maka ketika sekarang kalian berada di masa remaja, di saat pembentukan fisik kalian juga sedang berkembang di sana, jangan rusak fisik kalian itu dengan aktivitas gadget yang terlalu berlebihan begitu, sampai akhirnya dalam waktu 24 jam itu porsi yang kalian gunakan untuk bergadget ria itu lebih banyak dibandingkan porsi untuk melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Sayang banget. Maka pesan Ustazah untuk kalian semuanya, jadilah pengendali HP, bukan kalian yang dikendalikan oleh HP. Ya, manfaatkan HP itu sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Kalian bisa nulis di sana, kalian bisa bisnis di sana mungkin ya, kalian bisa menambah skill kalian di sana, kalian bisa tambahkan informasi, mencari informasi yang ada gitu ya, yang sekarang ini membludak gitu ya. Tapi yang penting adalah sikap kritis kalian. Jangan sampai ditelan mentah-mentah semua informasi yang ada gitu ya. Karena tidak sedikit informasi-informasi itu yang sifatnya hoax seperti itu ya, terutama yang ada di sosmed kayak gitu. Nah, maka kita harus jeli, kita harus kritis begitu ya, kita harus kemudian confirm apakah informasi-informasi itu benar atau hoax. Nah, kemudian catatan yang berikutnya adalah salah satu dampak negatif yang berikutnya adalah terkadang seringkali di dalam HP itu terkandung konten-konten yang tidak sepantasnya untuk kalian lihat begitu. Nah, maka jangan sampai berkenalan dengan itu begitu ya, jangan sampai kemudian kalian melihat hal-hal yang tidak sepantasnya kalian lihat. Bisa jadi sih mungkin kalian kemudian ketika di kamar kalian terjadi dari orang tua kalian nggak tahu apa yang kalian lihat, tapi ingat bahwa Allah itu melihat apa yang kalian lihat begitu. Ketika kalian melihat hal-hal yang tidak sepantasnya untuk kalian lihat, maka sesungguhnya ingat surat Al-Isra ayat yang ke-36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa sesungguhnya penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
apa yang kalian lihat itu sesungguhnya nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, maka jangan nodai penglihatan kalian untuk melihat hal-hal yang tidak sepantasnya kalian lihat begitu. Dan kemudian juga jangan sampai kalian menyia-nyiakan masa muda kalian, waktu yang kalian miliki hanya untuk rebahan dengan bergadget ria sampai akhirnya waktu itu habis begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Maka yuk kita mengendalikan HP, jangan kita yang dikendalikan oleh HP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Cukup kayaknya ya, waktunya sudah habis dan sebenarnya masih banyak hal mungkin ya yang akan kita bicarakan begitu, tetapi karena waktu ya sudah tidak memungkinkan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang mungkin berbeda, atau mungkin nanti kita akan lebih perdalam lagi untuk tema yang ini tadi. Baik, teman-teman yang lain bisa kemudian diingatkan untuk bergabung di Google Meet juga begitu ya, karena nanti di sini harus ada presensi juga. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sudah cukup, dan selamat mengikuti pembelajaran yang terakhir di hari ini. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh leave meeting untuk pelajaran berikutnya.